Nah, memang pada banyak kasus sekarang itu setir-setir mobil itu bercak-bercak putih ya karena kita pakai hand sanitizer terus dipasang di dipegang di setir ya. Kalau dulu tuh enak ya dapat duit tuh dari Evo tuh kayaknya ngalir gitu loh duit. Bisa sombong gitu. Jadi kita itu lebih senang bikin produk bagus daripada senang dapat untungnya. Jadi itu ternyata selama ini saya mikir dengan punya ini punya itu bisa buat bahagia ya. Ternyata enggak. Ternyata itu bahagia itu kalau kita punya teman hidup ternyata. Nama saya itu Joseph Panjaitan. Nah, kalau dari marga berarti saya itu aslinya dari Medan. Tapi karena waktu di Medan tuh saya pengen kuliahnya di Bandung. Nah, akhirnya mimpi itu kesampaian. Saya kuliahnya di Universitas Pajajaran. Lulusnya dari sarjana sains ya, dari matematika. Saya tuh colorblind tuh, parsial. Jadi ya udah keburu di IPA. Jadi cuma satu pilihan aja yang ada dua, satu matematika, satu statistik. Jadi ya mau nggak mau larinya ke matematika. Matematik itu susah, tapi ada kebanggaan tersendiri setelah lulus dari matematika itu orang pasti mikir oh matematika berarti pintar gitu. Padahal ya nggak semua orang lulusan matematika itu sepintar yang dibayangkan gitu. Ada yang ngaco-ngaco juga sih sebenarnya. Pengennya sih masuk ya kedokteran sih, tapi karena colorblind nggak bisa ya udah pasrah di situ aja. Saya wira swasta itu beberapa bidang. Nah, ada yang bidang pakaian ini lebih khusus untuk segmen big size dan cowok ya, lebih ke laki-laki. Itu kedua ada produk untuk leather goods gitu. Jadi dulu tuh waktu kuliah kita jualan baju tuh saya. Nah, yang banyak yang mesen tuh yang double XL ke atas. Nah, dari situ dilihat peluang, kayak ini bagus jadi bisnis. Nah, badannya kecil tapi yang dijual tuh yang gede-gede banget malah. Sampai lebar 85 cm itu kita juga bikin. Seperti itu. Jadi ada yang custom, bro bikinin, gue bikin kayak gitu. Jadi sepengennya customer bikin itu kita bikinin deh kayak gitu. Dulu itu produksinya itu kebetulan senior itu memang punya konveksi, jadi kebetulan konveksinya bagus dan ya mesen di situ. Dan sampai sekarang juga beberapa item itu juga kita suka mesen juga di situ karena memang kalau sekarang kalau lagi penuh kita ngisi ke situ gitu. Sampai sekarang masih mesen. Ready stock itu kita tuh kalau untuk ready stock tuh lebih masukinnya ke factory outlet. Nah, jadi kalau kayak factory outlet tuh kita punya mau bulan ini kita harus bikin ini gitu. Jadi kalau misalkan pesanan custom nggak ada, kita fokusnya ke factory outlet. Tapi kalau yang ada yang masuk pengen custom itu kita bikin juga kayak gitu. Kalau kita tuh sebenarnya nggak terlalu banyak ya, paling seminggu tuh 150 piece. Tapi kita sebenarnya nggak ngejar quantity karena kan sebenarnya baju gemuk itu dicari sebenarnya di FO, dicari. Nah, kebetulan kita masuk ke situ, ya customer tuh pembeli itu malah nyari gitu. Jadi kita tuh berapa yang kita masuk tuh banyak yang segitu yang keluar gitu. Jadi nggak yang stok harus membludak, tapi penjualan dikit nggak. Jadi kita nyetok segitu, keluarnya juga segitu gitu. Kalau kaos itu kan mereknya Sumo Indonesia, itu pakaian buat big size. Kalau kulit itu namanya Kekui Leather. Itu ada kepanjangan singkatan dari Kerajinan Kulit Indonesia sebenarnya. Kita itu dulu bikin sabuk ya. Jadi zaman dulu itu sabuk tuh dari yang natural. Nah, kita tuh pengennya ngaplikasiin yang ke big size. Tapi nggak terlalu banyak yang demen karena itu masih belum banyak yang tahu kan. Akhirnya ya udah yang panjang-panjang itu kita pendek-pendekin. Nah, dari situ kita bikin yang kecil-kecilnya. Sampai sekarang banyak yang bilang, bro gue pakai sabuk lu udah bertahun-tahun nih, masih ada sampai sekarang mereka pada pakai kayak gitu, awet. Jadi nggak beli-beli. Jadi kalau di outlet kita ada juga sih ikat pinggang ada.
Dan sebelum pandemi sekarang itu juga cukup ramai dulu. Sekarang ya lagi ya gitulah. Nanti kita akan bahas itu mengenai pandemi. Nah, sekarang ini kita lagi ini ya. Kebetulan kan saya punya kendaraan itu setirnya suka ngelotok tuh. Ya jadi ya siapa yang nggak mau nyari peluang ya. Nah kebetulan kayak gitu. Nah punya ilmu kulit, jadi nggak salah kan buat belajar gimana bikin itu menjadi lebih bagus daripada yang dibuat orang gitu. Jadi saya melihat orang-orang ngebikin tuh ya hanya sekedar untuk melapisi gitu loh. Hanya sekedar melapisi, jadi nggak ada rasa untuk gue tuh bisa bikin sebagus pabrikan tapi lebih nyaman, lebih enak daripada pabrikan, seperti itu. Setir mobil ya, custom kita, tapi rata-rata kebanyakan emang pecintanya yang standarnya aja gitu. Nah kulit ini agak ini ya, jadi kita tuh harus mengenal karakternya juga. Jadi kalau misalkan ini beli kulit nih dari pabrikan yang sama, tapi belum tentu kualitasnya itu sama dengan yang kita beli pertama ini bagus. Berikutnya itu belum tentu sebagus yang kita beli pertama. Kita harus uji lagi itu loh. Uji bahannya. Karakter kulitnya berarti beda-beda. Beda-beda. Dengan kulit yang sama, kekerasannya itu beda-beda. Jadi kan selembar ini kan beda ya. Ada yang bagian ujungnya itu agak lembut, ada yang agak keras. Nah pernah juga dapat itu semuanya keras gitu. Jadi susah juga dibikinnya. Seperti itu. Kita setelah bikin setir ini kan kita harus uji coba dulu dia. Kan sekarang pada hand sanitizer tuh. Nah itu kan keras tuh, alkohol aja untuk ngilangin kuman, apalagi ngilangin pewarna. Nah memang pada banyak kasus sekarang itu setir mobil itu bercak putih ya, karena kita pakai hand sanitizer terus dipasang dipegang di setir ya, kuman aja mati apalagi itu kan. Nah makin lama makin tipis. Nah dulu itu kita bikin terus ada yang pernah komplain. Nah habis itu kita cari kulit yang kita uji coba dulu dengan alkohol 70%. Kita gosok, ini kuat nggak? Nah ternyata dia kuat. Nah kita pakai itu. Jadi kita itu lebih senang bikin produk bagus daripada senang dapat untungnya. Iya, jadi karena kan saya sendiri make gitu loh. Jadi kalau saya sendiri senang make yang bagus. Masa saya ngasih ke orang lain yang menurut saya sendiri nggak suka gitu kan, masa kita ngasih kayak gitu. Jadi kulit yang sempat gagal tuh banyak di rumah. Tapi kita nggak jual gitu, tapi kita kasih tuh yang terbaik buat ke customer yang beli, itu yang terbaik yang kita tahu lah gitu. Ya sebenarnya kalau dulu tuh enak ya, dapat duit tuh dari Evo tuh kayaknya ngalir gitu loh, duit bisa sombong gitu. Sombong nyicil ini itu kan. Tapi kalau pandemi sekarang ya kita harus memandang segala sesuatu dari hal positif ya. Jadi kita itu lebih berkarya. Lebih berkarya itu dalam artian sekarang tuh, dulu kan ya kita terima duit. Dulu itu kan terima duit itu enak-enak aja. Nah sekarang tuh karena FO ditutup, jadinya pemasukan berkurang banget kan. Nah itu kita harus berkarya itu dalam artian ternyata dunia itu nggak hanya dunia nyata yang dilihat sekarang loh. Ada namanya dunia media sosial. Nah ternyata kalau kita lihat nih, misalkan kita ketemu sama satu orang, kita nggak tahu ternyata di media sosial itu orang yang terkenal gitu kan. Misalkan siapa kita nemu gitu, kita lihat ya kalau di dunia nyata dia biasa aja, tapi pas kalau kita lihat Instagramnya kayaknya dia punya jadi presiden dia sendiri gitu. Followernya banyak gitu. Pandemi ini menyadarkan kalau dunia itu nggak hanya dunia nyata aja gitu. Pemasaran itu nggak hanya pemasaran dunia nyata ini gitu, tapi ternyata Instagram itu ada dunia yang lain di situ. Dan di situ ada kehebohan tersendiri di Instagram. Kalau TikTok sih belum masuk ya, tapi kalau ngeliat fenomena sekarang ini yang Instagram yang Reels tuh kayak kalau dilihat ternyata orang itu kreatif itu harus sangat kreatif untuk memasarkan produk di saat pandemi seperti ini. Udah pokoknya ada lulusan
marketing apa, pemasaran apalah seperti itu untuk sekarang ini gitu. Jadi harus benar-benar putar otak. Itu tantangannya ya. Dunia media sosial, Instagram itu harus benar-benar kita tiap hari harus diramein gitu loh. Apa aja lah. Mau bikin apa, bilang aja lagi motong pola ya harus diupdate gitu. Kalau enggak orang nggak akan ini barang udah ketinggalan gitu. Jadi sebelum pandemi itu udah nggak terlalu update kan, tapi setelah pandemi ini ya harus bikin reels, update lagi, muter otak lagi. Tapi itu tantangan tersendiri di pandemi ini. Jadi kita mikir positifnya lah. Bisa jadi kita nanam, misalnya nih kita nanam nih, kita lagi punya banyak waktu luang kan, kita nanam pohon mangga. Ya paling waktu kita sempat pohon itu kan lagi waktu luang kan, ya tiap hari kita siram. Nah, berapa tahun kemudian kan kita bakal berbuah kan. Seperti itu juga sekarang ini kalau saya lihat akan ke depan. Kalau kita saat ini kan lagi nggak banyak penjualan, berarti kita punya banyak waktu untuk pemasaran kan, buat untuk bikin ide video-video gitu. Bisa jadi kita panennya itu bukan sekarang, tapi kita harus terus bertahan ya, terus bertahan. Nanti kita akan panen dengan yang kita bikin sekarang ini, dengan asal menjaga kualitas produk kita itu. Seperti itu. Jadi pandemi memang sangat menyakitkan, tapi bukan berarti sisi positifnya nggak ada. Seperti itulah. Yang penting sehat. Kalau menurut saya ya, seperti itu. Ya dulu mahasiswa, ya kebetulan orang tua nggak yang terlalu banyak bisa mencukupi anaknya, jadi kita harus kreatif untuk bisa survive ya. Apalagi kehidupan di Bandung dulu di Jatinangor itu nggak terlalu mahal sebenarnya, tapi ya masalah teman punya ini kita nggak punya gitu loh. Jadi ya motivasinya itu, teman-teman kosan memang pada baik ya minjemin komputer, tapi ya minjem terus kan malu ya. Akhirnya kita termotivasi untuk bisa punya barang yang bisa kita pakai lah gitu, seperti itu. Usaha itu saya tuh pengen banget ya, sekarang lagi termotivasi ya, motivasi untuk punya workshop di tengah kota Bandung yang tempatnya itu relatif jalanan yang gampang diakses tapi nggak terlalu rame lah. Nah itu satu workshop bisa buat semua usaha yang ada, seperti buat pakaian, buat leather good, buat setir. Jadi selain kita memang usaha itu buat cari untung kan, tapi sebenarnya usaha kita itu untuk solusi buat banyak orang gitu. Seperti itu, pengen di tengah kota jadi orang yang lagi datang ke Bandung tuh bisa datang, bisa ke situ. Orang Bandung sendiri juga bisa menikmati di workshop itu. Kalau untuk diri sendiri itu sebenarnya saya ini ya, sebenarnya memang hidup orang tuh nggak boleh sendiri. Jadi itu ternyata selama ini saya mikir dengan punya ini punya itu bisa buat bahagia ya. Ternyata enggak, ternyata itu bahagia itu kalau kita punya teman hidup ternyata. Pengen nikah. Biar, karena kan bawa mobil itu kan terlalu emosi ya. Lihat orang pelan dikit bisa pengennya ngelewatin gitu. Tapi ternyata waktu ada orang di sebelah itu kita enak gitu bawa berkendaranya gitu. Enggak yang pengen ngelewatin semua orang, nggak kayak gitu. Jadi itu harapan untuk pribadi sendiri ya. Kalau saya itu ya saya masih wira swasta kecil-kecilan ya, lebih besar banyak lah. Tapi ya tiap orang tuh boleh ngomong ya. Nah kalau saya berpikir tuh kita sebagai wirausaha, wira swasta, kita yang buat produk tuh kita bikinlah produk sebagus kita mungkin. Kita jual misalkan online, ya kita jual itu bener apa adanya gitu. Jangan apa yang kita jual yang kita kirim beda. Ya itu sama aja ngebuat lu gali kuburan buat usaha lu sendiri gitu. Jadi kita bikin yang sebisa kita, semampu terbaik kita. Ya kalau ada masalah misalkan dia nggak suka produknya, ya bukan rezeki kan, balikin, pasti ada rezeki lagi kok yang lain. Nggak usah khawatir deh mengenai hal-hal seperti itu. Ya bener, dari pengalaman saya misalkan ketika karyawan saya sakit itu lumayan ya, maksudnya kalau sekarang 1,5 juta itu kan lumayan ya. Terus karyawan saya sakit, saya udah usaha untuk nyari penjahit pengganti, ternyata nggak mampu juga. Ya udah ngaku aja sama yang belinya, bro kita nggak mampu, kita balikin duitnya, kita udah beli bahannya, kita rugi ya maksudnya. Tapi bahan ini kan nggak akan kemana-mana gitu.
Yang penting customer ini kita, karena dia baik kita hormati, karena kita benar-benar kerja dia menghormati gitu. Jadi ya sama saling menghormati antara penjual dan pembeli. Balikin aja duitnya, nanti ada aja sih. Gue yakin banget duit itu bakal datang lagi kok, nggak akan ragu. Seperti itu gue bisnisnya. Kita bikin produk bagus, kita sebagai masyarakat Indonesia itu gimana caranya sesama masyarakat Indonesia itu kita percaya terhadap produk kita sendiri gitu. Nah, ya nggak bohong lah, produk luar itu kelihatan namanya bagus ya, nggak bohong. Tapi bukan berarti bangsa Indonesia kita ini nggak bisa bikin sebagus itu. Nah, karena kan hilangnya kepercayaan kan, makanya orang beli di luar. Nah, gimana kita membangun dari maker, dari pembuat itu, kita bikin produk bagus, jadi bangsa kita sendiri percaya terhadap buatan bangsa sendiri. Indonesia ya saya lihat tuh pandemi ini akan terus ada. Terus ya kita sebagai masyarakat Indonesia ya harus sehat ya. Ya karena virus lah, tahulah virus kalau kita belajar dari kecil, virus ya benda kecil yang akan gampang menular kan. Tapi bagaimana kita yang kuat terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi harapan saya buat bangsa Indonesia kita ini, kalau pemimpin ya tetap menjalankan sebagai seorang pemimpin lah, sebagai pemimpin bertanggung jawab. Ya nggak semua keputusan itu dapat diterima masyarakat, tapi ya kita doakan pemimpin kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang mengambil kebijakan itu bisa merangkul semua masyarakat. Terus terhadap masyarakatnya ya kita harus jadi masyarakat Indonesia yang sehat dari jasmani dan rohani. Moto hidup itu ya lu pengen dapat barang yang bagus, lu misalkan membeli barang yang pengen dapat yang bagus, lu jual yang bagus gitu. Jadi itu hidup itu seperti itu. Kalau kita pengen dapat barang yang bagus, kita ngasih orang tuh barang yang bagus, seperti itu. Intinya adalah berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik.